Halo guys, apa kabar? Sekarang saya akan merangkum sebuah film zombie yang berjudul Alive 2020. Bagaimana kisah filmnya? Langsung saja kita lanjut. Cekidot. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies. Scene diawali dengan memperlihatkan seseorang lelaki gamer bernama John. Ia masih saja terlihat tertidur. Kemudian ia pun terbangun dan cuci muka dan melihat apartemennya sudah sepi. Ibu dan ayahnya sudah pergi duluan. Si John mempunyai kebiasaan tidak terlalu suka pergi keluar. Dia memilih main game di dalam apartemennya sendiri. Kemudian ia menemukan catatan dari sang ibu yang menyuruh John untuk berbelanja makanan ke pasar. Namun biasa, si John selalu malas dan lebih memilih untuk main game. Ketika dia sedang bermain game, temannya memberi berita aneh di TV. Lantas, si John mengeceknya di TV dan ada broadcast peringatan penting untuk masyarakat. Dan ketika John mengecek keluar jendela, benar saja hal itu sudah terjadi. Seluruh warga berhamburan dan berlarian seperti menghindari sesuatu dan terlihat seperti ada orang aneh yang memakan manusia. Si John pun masih bingung dengan keadaan ini, hingga ia menyadari ini adalah wabah zombie. Si Jun pun panik dengan keadaan yang seperti ini, hingga ia ketika sedang panik-paniknya, terdengar ada yang menggedor-gedor pintunya, dan ternyata itu adalah tetangga si Jun yang berlari ketakutan. Ingin sembunyi di kamar si Jun, Jun pun menyuruh untuk keluar, namun ia tetap memaksa untuk diam di kamarnya, hingga ketika seorang tersebut pergi ke WC, Jun pun melihat berita lanjutan bahwa virus ini dapat mengubah seorang menjadi ganas dan brutal itu. Dapat tertular melalui gigitan dan darah yang masuk ke dalam luka, dan ditandai dengan wajah pucat, mata merah yang berdarah. Dalam beberapa menit, orang itu pun akan berubah. Jun pun panik dan mengambil pisau, dan dilihat ada bekas gigitan. Tapi orang itu telah berdulah membilang itu bukan gigitan. Namun selang beberapa saat, sebelum orang itu diusir, tiba-tiba untung saja, John tak kegigit dan orang itu berhasil dibawa keluar. Dan John pun harus terjebak di dalam apartemennya sendiri. Sendiri di sini. Dan film pun dimulai dari sini. Terlihat, si John pun mencoba menghubungi keluarganya, tapi apa daya, sinyal di sana tidak ada. Hingga di malam hari, ia pun harus menghemat makanannya. Lalu ia pun tertidur. Lalu keesokan harinya, si John pun mencoba mengupload video dirinya yang diunggah ke media sosial. Siapa tahu ada yang ke sana dan memberi bantuan. Lalu, John pun melihat di sekitar apartemennya. Ia menggunakan drone-nya untuk melihat keadaan sekitar dan sambil menelpon sang ayah. Ternyata semua sudah kacau, tidak ada kehidupan manusia di sekitar apartemennya, dan karena drone-nya sudah mulai lowbat, ia pun tidak bisa lama-lama menerbangkannya. Dan ia pun langsung bermain game PUBG. Ketika sedang asik-asik main, tiba-tiba jaringan internet putus, dan dimulai dari sini tidak ada jaringan internet. Untung saja ia sempat upload video dia tadi. Hingga pada saat malam hari, ia melihat satu orang polwan sedang dikejar-kejar zombie dan ia mulai melawan tapi nasib naas, ia pun termakan oleh zombie itu. Si Jun pun mulai teriak-teriak, tapi karena dia sudah teriak, terdengar suara dari pintu dan ternyata itu adalah zombie. Zombie itu mencoba masuk, tapi John menahan pintu itu dengan kulkas. Tapi si zombie itu kuat, si John pun berlari ke balkon dan zombie itu pun terjatuh. Dan si John pun melihat si ibu polwan itu telah menjadi seorang zombie. Dan ia pun memperbaiki pintu yang tadinya dijebol oleh zombie. Dan karena zombie itu, makanannya pun jatuh dan hancur. Berhari-hari dia di apartemen, ia pun menjadi agak stres dan ia pun meminum minuman keras biar tenang gitu dan dia pun mulai mabukkan.
Saat dia akan cuci muka, ternyata air sudah tidak ada dan ia pun punya ide untuk menggunakan aplikasi siaran radio. Namun aplikasi itu membutuhkan antena kabel. Namun ketika dia mencari antena kabel tidak ketemu karena headset dia semua menggunakan wireless. Singkat cerita, 15 hari si John sudah terkurung di apartemennya. Dan dia pun sudah stres dan mabuk-mabukan, dan ia pun mulai halusinasi bertemu dengan ayah dan ibunya. Namun itu adalah semua adalah halusinasinya. Ia pun kesal, lalu menangis, tapi tiba-tiba ada pesan masuk dari HP-nya. Dia pun segera mencari sinyal untuk bisa membuka pesan suara itu. Dan katanya itu adalah pesan dari keluarganya yang sama juga terjebak. Namun seketika ia pun mendengar orang tuanya sudah digerebek zombie. Ia pun seketika menangis dan mengamuk. Dan ia pun sungguh kesal kepada zombie-zombie itu, dan ia pun mengajar satu zombie itu dengan stik golopnya. Dan seketika nyalinya ciut, setelah melihat zombie sedang mukbang, dan ada lagi zombie yang sedang mendekati si John. Beruntungnya, ia masih bisa bersembunyi dan bisa motor. Beruntungnya, ia masih bisa bersembunyi dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Di hari ke-20, Jun merasakan getaran yang sangat hebat, dan itu adalah salah satu kota yang sedang dibombardir oleh pasukan militer dan membuat aliran listrik di sana pun padam. Dan ia pun sudah pasrah, ia pun ingin bunuh diri, tetapi sebelum ia gantung diri, muncul sinar laser dari depan apartemennya, dan ia pun membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Dan ternyata, itu adalah si cewek cantik yang masih bertahan hidup, dan kita sebut saja namanya si Yubin. Ia pun mengajak si John janjian di jam 7 pagi, entah mau ngapain, dan ternyata si John pun bangun kesiangan, dan ia pun meminta maaf, dan mereka pun berkenalan menggunakan aplikasi handphone. Dan keesokan harinya, si John pun terlihat kelaparan, dan Yubin pun memberikan sedikit makanan menggunakan tali dengan bola, karena jauh sekali tidaklah pun sampai. Lantas, John pun menggunakan drone-nya untuk menyambungkan tali dan berhasil. Dan tiba-tiba, ada satu zombie yang menemukan tali si Yubin. Zombie itu pun memanjatnya, dan tali ditarik, lalu meja yang diikat di tali itu mengenai si Yubin. Si Yubin pun pingsan, dan si Jun pun berusaha menolong si Yubin menggunakan drone-nya. Dan si Yubin pun tersadar, dan langsung memotong tangan si zombie itu. Si zombie pun itu pun jatuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Stok makanan si Jun pun mulai habis, dan ia mulai mencari sisa makanan di luar dengan cara menghendap-hendap. Dan untunglah dia mendapatkan makanan yang banyak dan jaket yang hangat. Dan ia juga menemukan dua radio untuk bisa saling berkomunikasi dengan Yubin. Dan tiba-tiba muncul zombie dari arah belakang, dan Jun pun berlari, dan Jun pun selamat. Dan dia langsung membagi makanan dan radio itu ke Yubi. Hari demi hari, mereka lalui dengan saling menguatkan satu sama lain, dan tiba-tiba mereka mendengar bunyi gemuruh, tapi itu bukan hujan. Namun, ternyata itu adalah gerombolan zombie yang sedang naik ke apartemen. Mereka pun kaget dan bersembunyi, hingga Yubin menyenggol sesuatu yang mengalihkan si zombie itu. Tetapi, si Jun pun cepat menelepon kamar sebelah, supaya zombie tidak mendekati kamar si Yubin, dan si Yubin pun terselamatkan. Dan mereka berdua langsung merencanakan pelarian dengan naik ke lantai 8 karena di sana mungkin masih aman. Dan Yubin pun yang ahli outdoor pun langsung melompat ke luar jendela. Yubin pun langsung bertarung dan melawan zombie-zombie itu. Dan di sana Jun pun juga melawan zombie-zombie itu. Kemudian mereka dikejar-kejar oleh zombie, tapi dia diselamatkan oleh seorang bapak-bapak yang juga terjebak di sana. Dan si Yubin pun kurang percaya dengan laki-laki tersebut. Dan kemudian mereka pun mulai percaya dengan laki-laki itu karena di sana banyak makanan dan mereka pun mulai makan. Tetapi selang beberapa menit mereka pun pingsan dan ternyata si laki itu mengorbankan Yubin kepada istrinya yang telah menjadi zombie itu.
Selang beberapa menit, saat itu si Jun pun mulai tersadar dan ingin menolong si Yubin, dan si Yubin pun langsung membalikan si zombie itu ke lelaki tersebut, dan lelaki itulah yang menjadi makanan si istri, dan mereka langsung ditembaki oleh si Yubin. Karena tembakannya keras, membuat zombie itu terpancing dan masuk ke dalam apartemen itu. Dan mereka pun mendengar suara helikopter. Mereka pun bergegas ke atas gedung sambil menahan si zombie. Si Ubin pun berhasil naik gedung, tapi si John masih menahan-nahan zombie itu. Dan si Ubin pun tidak melihat helikopter itu. Dan si John pun berteriak minta tolong, tapi tidak ada sekali tanda-tanda helikopter di sana. Dan para zombie berhasil menobrak pintu gedung itu. Dan John pun menembaki zombie itu dengan sisa peluru yang ada. Dan ketika zombie itu mendekat, datanglah helikopter dan menembaki zombie-zombie itu. Dan mereka pun terselamatkan. Dan di atas heli, mereka pun mendapatkan sinyal dan semua pesan yang tertahan masuk. Dan pesan-pesan yang masuk adalah pesan dari orang tua John yang telah tiada. Namun John bersyukur telah bisa selamat bersama Yubin. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat menegangkan. Sungguh menegangkan.